Selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama kita ucapkan syukur dan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa atas kesehatan dan kesempatan yang diberikan kepada kita semua untuk mengikuti webinar ini yang berjudul Aspek Perpajakan dan Akuntansi serta Digitalisasi untuk UMKM. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Sahata Edi P. Situmorang. Saat ini saya bertugas di Koordinator Bidang Organisasi dan Kehumasan Kompartemen Perpajakan IAI Pusat. Dan saat ini saya bersama-sama dengan IAI Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang diketuai oleh Bapak Dr. Sofian Antinus AKCE menjadi host webinar kita saat ini dan bekerjasama dengan Kementerian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kanwil DJP Nusa Tenggara, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Nusa Cendana, dan seluruh kegiatan ini didukung oleh Halo Pajak. Ikatan Akuntansi adalah organisasi profesi yang menaungi seluruh akuntan Indonesia. IAI didirikan pada tahun 1957, tepatnya pada tanggal 23 Desember, yang saat ini terdiri dari memiliki 5 kompartemen. Yang pertama itu kompartemen akuntan perpajakan, di mana saya bertugas. Yang kedua itu kompartemen akuntan sektor publik. Yang ketiga kompartemen akuntan pendidik. Yang keempat kompartemen akuntan syariah. Dan yang kelima itu kompartemen akuntan kantor jasa akuntan. IAI juga menaungi 34 wilayah. Nusa Tenggara Timur adalah wilayah yang ke-25 untuk kami menyelenggarakan webinar UMKM. Baiklah, kami akan menyayangkan pembicara-pembicara dan tata tertib webinar. Silakan, operator.
Terima kasih. Baiklah, kita akan mulai acara kita. Kita mulai dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kita semua peserta untuk mengambil sikap sempurna. Terima kasih. Baik, terima kasih. Baiklah, kita akan mulai memperkenalkan acara ini merupakan acara ke-26 series. Kita memulai pada tahun 2021, ini bermula dari adanya masa berlaku penggunaan PPh final 0,5%, yaitu 3 tahun untuk UMKM berbentuk PT, 4 tahun untuk UMKM berbentuk badan selain PT, dan 7 tahun untuk perorangan. Jadi memang kalau kita hitung dari PP 23 tahun 2018, 3 tahun itu berakhir di tahun 2020, yaitu 18, 19, 20. Jadi awal 2021, UMKM berbentuk PT yang sudah berdiri sejak 2018, tidak dapat lagi menggunakan PPh final, sehingga wajib menggunakan pembukuan. Demikian juga pada tahun 2022, yaitu UMKM badan berbentuk selain PT juga wajib menggunakan pembukuan apabila sudah berdiri sejak tahun 2018. Kita dari Kompartemen Akuntan Perpajakan menilai perlu untuk berinisiatif untuk sebagai akuntan yang menyiapkan standar akuntansi keuangan UMKM berperan untuk menyukseskan pembukuan ini ke depan, sehingga kita mencoba mensinergikan peraturan-peraturan yang ada di lapangan, terutama dengan adanya PP 7 tahun 2021, di mana Kementerian Koperasi, Dinas Koperasi tingkat 1 maupun tingkat 2 diwajibkan menyediakan aplikasi akuntansi sederhana yang saat ini yang dimiliki oleh Kementerian Koperasi, yaitu Lamikro, dan juga Siapik yang disediakan oleh Bank Indonesia, dan ini bentuk gratis, sehingga sudah memudahkan untuk kita sebagai akuntan dan juga UMKM dapat menggunakan aplikasi akuntansi. Namun dalam praktek pelaksanaannya memang tidak mudah, mengingat bahwa latar belakang UMKM kita mayoritas bukan memiliki bidang keuangan, sehingga kita mencoba mensinergikan dengan program Kampus Merdeka, Merdeka Belajar. Maka pada setiap kegiatan kita ini kita mensinergikan antara profesi, pendidik, dan eksekutif, di mana saat ini adalah diwakili oleh Kementerian Koperasi dan Dinas Koperasi Provinsi Nusa Tenggara Timur. Jadi kita berharap bahwa
nanti kita akan bisa menyiapkan semacam jasa pembuatan laporan keuangan secara gratis dengan SDM mahasiswa, dan pada saat ini akan didukung oleh Universitas Nusa Cendana. Dan bagaimana ini kita bisa jalankan, kita berharap dalam seminar ini kita bisa berdiskusi bagaimana mewujudkan sinergi ini dengan baik. Kita akan mulai dengan kata sambutan dari Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Ibu Sylvia RPQ Jawang, SPMM. Oh, belum siap ya? Baik. Baik, izin Pak, karena Ibu Kadisnya bersamaan dengan acara yang bertepatan, hingga kepada kami sebagai Sekretaris Dinas Koperasi Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur, diminta beliau untuk menghadiri pertemuan ini. Saya Pak Yohanes Mau, Sekretaris Dinas Koperasi Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur. Salam, Talve, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sehat untuk kita semua. Yang pertama, atas nama pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, kami memberi apresiasi dan menyambut baik apa yang dilakukan hari ini. Melalui kegiatan hari ini, kita ingin memberikan yang terbaik bagi pelaku UMKM di seluruh Indonesia, secara khusus di Nusa Tenggara Timur. Karena itu kami memberi apresiasi dan juga salam hormat untuk semua narasumber yang sudah bersedia untuk hadir pada webinar hari ini terkait dengan pajak, akuntansi, dan digitalisasi UMKM. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur saat ini sedang berupaya untuk bagaimana mendorong UMKM di daerah ini, supaya UMKM daerah ini juga bisa berkembang. Karena apabila UMKM di daerah ini berkembang, maka kita pastikan bahwa kesejahteraan masyarakat Indonesia secara Nusa Tenggara Timur akan baik. Dengan berbagai intervensi yang dilakukan oleh baik pemerintah pusat melalui Kementerian Teknis, Kementerian Koperasi dan UMKM, juga melalui Dinas Koperasi Provinsi Nusa Tenggara Timur dan para bupati melalui Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten, kita terus bersinergi, berkolaborasi untuk menciptakan berbagai program dan kegiatan agar UMKM di daerah ini juga bisa berdaya saing, terutama bisa memahami dan memenuhi berbagai tuntutan kekinian, antara lain akuntansi khusus bagi pelaku UMKM. Jadi sekali lagi teman-teman dari IAE yang menyelenggarakan ini luar biasa. Kegiatan ini sangat baik untuk pelaku UMKM di daerah ini. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur terkait dengan digitalisasi, saat ini pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur sudah ada aplikasi khusus, Pak. Aplikasi khusus untuk pelaku UMKM, dan juga kita bekerja sama dengan berbagai mitra di daerah ini, terutama teman-teman dari Himbara. Dari aspek permodalan kita bekerja sama dengan teman-teman Himbara untuk memanfaatkan KUR dan lain sebagainya. Dari aspek permodalan yang menjadi permasalahan pelaku UMKM tidak hanya di NTT, menurut kami ini permodalan ini dialami oleh seluruh pelaku UMKM di Indonesia. Maka kebijakan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah berkolaborasi dengan Bank NTT meluncurkan kredit mikro merdeka, Pak. Kredit mikro merdeka ini merdeka dari bunga, Pak, dengan batas pinjaman maksimal 10 juta. Pelaku UMKM pinjam 10 juta, kembalikan 10 juta tanpa bunga. Ini salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah provinsi dalam rangka mendorong agar UMKM di daerah ini bisa bertumbuh, berkembang, dan lain sebagainya. Terkait dengan permasalahan lain adalah akses pemasaran, Pak, yang dihadapi. Memang saat sekarang ini kan, minta maaf, pemasaran dengan pandemi mengajarkan kepada kita semua bahwa
Bila kami sering gue dan UMKM, on way-nya tidak lagi ya Pak dosen dari Undana. Sekarang kan sebuah secara online. Karena itu aspek digitalisasi bagi pelaku UMKM itu menjadi suatu keharusan. Karena itu baik melalui APBD 1 kita melakukan digitalisasi, pelatihan digitalisasi, dan bekerja sama juga dengan marketplace yang ada. Antara lain Tokopedia, blibli.com, dan lain sebagainya. Kita melakukan kegiatan langsung UMKM langsung kita konekkan dengan marketplace yang ada supaya produk-produk mereka yang tentunya sudah dikurasi secara baik tadi pembicaraan awal bahwa harus dikurasi itu produk-produk UMKM dikurasi secara baik dan mereka bisa masuk dalam pasar-pasar melalui marketplace yang ada. Yang berikut persoalan yang dihadapi oleh pelaku UMKM di daerah ini adalah juga keterbatasan sarana produksi, Pak. Nah, karena itu melalui APBD 1 kita pemerintah provinsi juga mengalokasikan antara lain dalam rangka penampilan produk yang menarik, desain kemasan, Bapak. Kita di daerah ini juga kita melatih bagaimana mendesain kemasan tampilan produk kualitasnya baik dan lain sebagainya, tetapi tampilan juga harus menarik. Karena itu kita ada pelatihan di desain kemasan dan setelah latih kita beri alatnya Pak, mesin kemasan. Kita sudah lakukan di beberapa kabupaten, mudah-mudahan ke depan pandemi sudah mulai berakhir dan lain sebagainya, anggaran mulai membaik, kita ingin mendorong betul sehingga kalau habis latih di situ, mesinnya ada di situ, mereka bisa mendesain kemasannya setelah mendapatkan teori dari narasumber yang berkompeten, mereka bisa memanfaatkan untuk supaya tampilan produknya menjadi menarik. Ketika tampilan produknya menarik, Bapak yang saya hormati, teman-teman sekalian, kita juga dalam pemerintah provinsi lagi mendorong pariwisata sebagai prime mover pembangunan di daerah ini, maka dibalikan dari setiap bungkusan desain kemasan itu kita menceritakan sedikit tentang salah satu destinasi wisata. Nah, itu dalam kolaborasi kita dengan teman-teman dari Dinas Pariwisata kita lakukan seperti itu. Permasalahan yang berikut yang dihadapi oleh pelaku UMKM masalah teknologi. Memang ini teknologi ini menjadi ini dan terkait dengan UMKM produk pokoknya izin dan lain sebagainya. Sekarang kan izin itu kita kolaborasi dengan kita ada gedung Pluit Pak, bantuan Kementerian Koperasi. Kita ada rumahnya UMKM di NTT ini di Jalan Pelapa, Bapak dosen di depan kantor pos itu kita ada Pluit, di situ ada kurang lebih 7 orang konsultan yang dibiayai oleh APBD 1 yang setiap hari kerjanya adalah mendampingi pelaku UMKM. Tidak hanya urusan digitalisasi, marketing, tetapi juga urusan permodalan, memfasilitasi kur dengan pihak perbankan, dan lain sebagainya, pemasaran. Setiap hari mereka ada di situ dan UMKM boleh datang untuk berkonsultasi dan lain sebagainya. Untuk Pluit sebagai gambaran, kita di NTT Bapak melalui Kementerian Koperasi ada di Sumba Barat Daya, dan untuk tahun 2023 terima kasih kepada Bapak Menteri Koperasi dan UMKM melalui Deputi Kewirausahaan telah mengalokasikan tahun depan kita ada Pluit ada 4 lokasi Pak. Itu ada di Rotendao, ada di Kabupaten Alor, ada di Kabupaten Ngada, dan di Kabupaten Belu. Sedangkan untuk tahun ini ada di Manggarai Timur dan Labuan Bajo sedang berproses menjadi rumahnya UMKM. Itu berbagai produk UMKM bisa ditaruh di situ, ada galeri UMKM di Pluit itu. Yang berikut terkait dengan pelatihan akuntansi, Pak. Kami juga di sini ada mentor-mentor. Terima kasih tadi Bapak sampaikan bahkan ada pelatihan secara gratis. Kami menyambut baik dan mungkin kita akan berkoordinasi setiap kali ada pelatihan yang sedang saat ini kami akan lakukan. Nanti kami akan berkoordinasi dengan teman-teman dari kantor pajak atau Bapak dari IAI pusat untuk Bapak juga bisa memberikan materi kepada mereka. Karena
informasi tentang pajak tadi itu belum semua pelaku UMKM memahami itu secara baik. Terus terang saya sampaikan itu, dan kita di sini bekerja sama dengan teman-teman dari kantor pajak. Kita selalu berkolaborasi, bekerja sama untuk menghadirkan teman-teman dari pajak atau Bapak dari pusat untuk bisa memberikan materi itu kepada pelaku UMKM pada berbagai pelatihan yang akan kita lakukan. Saya sampaikan Bapak, kalau Bapak berkenan, nanti di tanggal 21 itu ada pelatihan untuk UMKM di Kabupaten Melaka. Nanti mungkin kami sampaikan, Bapak bisa memberikan materi secara online untuk kurang lebih 30 orang pelaku UMKM yang akan kita lakukan di Melaka, juga di Sumba Tengah, juga di Rote, juga di Kabupaten Ende. Dalam minggu depan nanti setelah pertemuan ini nanti kami sampaikan kepada Bapak supaya materi yang sangat baik ini bisa Bapak sampaikan untuk pelaku UMKM kami di daerah ini. Yang terakhir, Bapak-Bapak peserta sekalian, narasumber, sekali lagi atas nama pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, kami menyambut baik kegiatan ini dan kami terus berharap kiranya kerjasama kolaborasi antara kami di daerah dan Bapak-Bapak di pusat terus kita bangun sehingga UMKM naik kelas. Itu bagi slogan kami di Kementerian Koperasi dan UMKM, UMKM naik kelas. Maka ketika UMKM naik kelas, maka kita pastikan bahwa rakyat Indonesia yang mayoritas ada di pelaku UMKM, kurang lebih 90% bukan UMKM, itu bisa menghadirkan kesejahteraan bagi rakyat, secara khusus tentunya rakyat Nusa Tenggara Timur. Sekali lagi terima kasih, selamat siang. Baik, terima kasih Pak Johannes. Pak, kita diskusi ya sebentar Pak, sambil nunggu Pak Julius Siap. masih mau di perjalanan kali ya. Jadi intinya sebenarnya gini Pak, memang kita tahu juga banyak program-program dinas. Jadi seperti Bapak bilang tadi, sebetulnya kita ada beberapa webinar sebelumnya kita juga mengundang BRIN Pak. Jadi terus juga ada dari merek juga ada, terus ada juga penggunaan dari penggunaan sosial media, digitalisasi untuk marketing. Jadi memang kita sangat terbuka Pak untuk topik-topik kalau misalnya Bapak ke depan kita bisa bekerja sama. Intinya sebetulnya kalau dari kita Pak, ya seperti Bapak tadi bilang, sebetulnya yang kita lihat selama ini kan bimbingan penyuluhan untuk pembukuan itu kan semacam pendampingan juga. Nah begitu itunya selesai, program selesai, pembukanya juga hilang Pak nih. Jadi memang kita mau sebetulnya bagaimana ini bisa secara terus-menerus, makanya kita sebetulnya mau mensinergikan, karena sebetulnya di universitas sendiri juga, mungkin Ibu Apriana bisa join Bu. Jadi sama Pak Anton juga boleh. Jadi memang tadi kita sudah mulai sudah beberapa diskusi Bu, Bapak, artinya sebetulnya dengan kampus Merdeka Belajar bahwa SDM mahasiswa itu bisa dimanfaatkan Pak. Jadi ini sekali gratis. Jadi memang kita mau sebetulnya ada jasa pembuatan laporan keuangan di universitas sehingga nanti UMKM itu bisa memanfaatkan jasa ini. Namun di beberapa wilayah yang kita sudah adakan webinar, kendalanya adalah apakah ada jaminan nanti dari dinas. Kalau ini dikasih gratis sudah ada, jadi tinggal dia misalnya menyerahkan kepada universitas untuk menyiapkan laporan keuangan. Apakah ini ada jaminan dari dinas nanti akan ada yang menggunakan jasa ini. Jadi ini yang makanya kita akan menginisiasi untuk melakukan MOU dulu Pak. Jadi artinya bukan bulu-bulu kita nih. Jadi kita misalnya kalau ada 10 UMKM yang akan menggunakan, maka mahasiswa yang akan kita didik adalah 10. Nah nanti mengenai aplikasi terserah Pak. Yang penting kan ada yang gratis Pak. Artinya kalau misalnya nanti yang ada Lamikro, ada yang dari Bapak dari dinas atau maupun dari dinas tingkat 1 atau tingkat 2, ataupun ada yang namanya dari BI Pak, ada namanya Siapik. Nah, yang dua ini kan yang kalau Lamikro sama Siapik kan sudah kita standarisasi Pak, sudah sesuai dengan SAKM KM. Jadi memang perlu ini
sinerginya kita, Pak. Jadi memang ini tujuan dari kita webinar ini adalah selain untuk memberikan materi pelatihan dan pembimbingan untuk UMKM, tapi juga untuk mensinergikan bagaimana pelaksanaan-pelaksanaan di lapangan itu bisa nanti bersinergi dan bisa continue, Pak, jadi tidak terputus. Artinya background UMKM kita kan jarang, Pak, yang ada keuangannya. Jadi memang untuk menyusun itu perlu suatu keahlian. Makanya kita slogan kita adalah bagaimana UMKM kita didik membaca laporan keuangan untuk kebutuhan bisnis, bukan membuat, Pak. Itu kira-kira. Mungkin Ibu Apri bisa kasih masukan, Bu. Jadi kesiapan mengenai mahasiswa untuk mendukung pembuatan laporan keuangan untuk UMKM. Ya, baik. Kebetulan kita mahasiswanya sudah ada relawan pajak ya. Jadi dari kita kerjasama dengan vendor pajak itu untuk sebagai relawan pajak. Jadi kalau misalnya ada kebutuhan-kebutuhan menyangkut mahasiswa, kita bisa kerjasama untuk melakukannya. Baik. Baik, Pak Anton, dari kita dari IAI. Kalau saya membaca bahwa memang perguruan tinggi belum bisa membuka akses secara luas, khususnya berkaitan dengan bagaimana kita memberikan pemahaman kepada UMKM itu berkaitan laporan keuangan itu yang akan dihasilkan. Nah, tadi seperti dikatakan bahwa memang UMKM itu kita bisa paksakan laporan keuangan sesuai dengan standar yang dipakai, tetapi minimal bagaimana dia bisa mampu membaca laporan keuangan itu. Nah, dari laporan keuangan itu dia akan bisa melihat bagaimana kinerja yang bisa dihasilkan dan prospek ke depannya itu bagaimana. Nah, mungkin dengan harapan adanya MOU ini diharapkan ya kita nanti para mahasiswa kita siapkan untuk membantu para UMKM untuk bagaimana bisa membaca laporan keuangan, di samping itu juga bagaimana membuat laporan keuangannya secara sederhana, karena bagaimanapun juga dari hasil laporan keuangan itu akan menentukan mereka akan mengetahui berapa besaran pajak yang akan ditetapkan. Karena jujur saya juga pernah pengalaman sebagai konsultan pajak, banyak UMKM yang di NTT itu waktu itu belum mampu memberikan laporan keuangan secara baik, sehingga saya harus melakukan interview wawancara dengan mereka baru saya menyusun laporan keuangan. Nah, mungkin di sini tadi dari kepala dinas mengatakan bahwa kita perlu sering melakukan yang namanya literasi sehingga mereka lebih paham, apalagi dengan krisis dengan gejolak COVID ini UMKM semakin bertumbuh berkembang. Nah, kalau kita tidak persiapkan mereka dari sisi pelaporan, ini juga akan menjadi persoalan ke depan bagi mereka. Bagaimana mereka bisa mengajukan kredit kepada bank dan sebagainya. Nah, ini menjadi tantangan. Ya, saya kira dengan tadi disampaikan oleh Pak Situmorang, kita lakukan MOU untuk perbaikan UMKM ke depan, khususnya membaca laporan. Ini sedikit tambahan dari saya. Terima kasih. Ya, Pak Yohanes, kira-kira itu, Pak. Jadi artinya program kita ini bagaimana menyiapkan mahasiswa untuk membuat laporan keuangan dan nanti akan bisa digunakan oleh UMKM. Nah, cuma itu tadi, Pak. Kira-kira bagaimana, Pak, kesiapan misalnya dari dinas kalau misalnya, sebetulnya kita tahu, Pak, kalau dinas kan yang langsung membawahi UMKM itu kan dinas tingkat 2 ya, Pak ya. Jadi, tapi untuk saat ini karena kita baru mulai, Pak, kita minta koordinasi dari Bapak untuk supaya nanti kita bagaimana berhubungan dengan dinas tingkat 2 supaya ini bisa berjalan. Jadi kita tidak muluk-muluk, Pak. Artinya nanti kalau misalnya bisa dijamin 10 ya kita siapkan mahasiswa 10 untuk membuat laporan keuangan, nanti kita bisa. Jadi artinya ini lebih istilahnya full support, Pak. Artinya dia bisa menyiapkan laporan keuangan sampai jadi, Pak. Jadi tinggal nanti si UMKM terima dan nanti tahap berikutnya kita ajarin dia untuk bagaimana membaca laporan keuangan tersebut. Mungkin itu Pak Yohanes untuk sementara bisa ditanggapin, Pak. Masih di mute, Pak. Sorry, Pak. Masih di mute. Suaranya belum, Pak. Ya, silakan, Pak. Baik, terima kasih. Tentunya kita akan segera melakukan MOU dengan teman-teman dari Undana. Kami sambut baik
ada mahasiswa-mahasiswa yang akan membantu melatih UMKM kita lebih cepat lebih baik, Bapak dan Ibu. Saya menyarankan lebih cepat lebih baik karena itu sangat dibutuhkan oleh UMKM kita. Memang kita punya tenaga, tapi ada konsultan itu terbatas. Karena itu ide baik, niat baik dari teman-teman dari kampus ini kami sambut baik. Tinggal satu saja, lebih cepat, lebih baik Ibu dan Pak. Kapan kita bisa bertemu, kita bisa lakukan, sehingga UMKM kita segera menikmati apa yang menjadi kebutuhan mereka. Terima kasih. Baik Pak Yohanes, jadi terima kasih banyak nih atas supportnya. Jadi kita sudah mendengar Bu Apri sama Bu Anton, jadi kita tinggal aktif dari kita bagaimana supaya ini bisa langsung terlaksana. Terima kasih Pak Yohanes, Bu Apri, Pak Anton untuk diskusinya. Sama-sama.